Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Apa kabar mahasiswa Indonesia? Tentunya mahasiswa Indonesia akan tertanya-tanya, saya sekarang bersama siapa? Nah, saya sekarang bersama Mas Surtam. Beliau adalah ketua santri atau lurah di Padepokan Nurzat Sejati. Padepokannya siapa? Ya, betul. Padepokannya Gus Samsudin. Nah, terlepas daripada pro dan kontra mengenai keberadaan Gus Samsudin yang beritanya viral di mana-mana ya, saya mau real Mas, saya mau real nih. Saya mau real bagaimana tanggapan Mas ya sebagai santri. Dan sekarang ketua santri yang diistilahkan lurah. Nah, bagaimana pandangan Mas sendiri terhadap kepribadian daripada Gus Samsudin itu? Oke. Ya, saya ingin mengatakan bahwa menceritakan sedikit ya. Kenapa saya sampai ke Padepokan Nurzat? Boleh, silakan. Dulu saya pondoknya di Kediri. Ya, di Kediri. Salah satu pondok salaf, pondok petuk semen Kediri. Ya. Waktu itu saya juga mengalami hal-hal yang non medis. Non goib. Ya. Saya mengalami hal-hal yang tidak baik. Saya di pondok petuk mengalami hal seperti itu sekitar beberapa bulan. Jadi mengganggu saya dalam proses belajar mengajar. Benar-benar sangat mengganggu sekali, dan saya malam nggak bisa tidur. Akhirnya saya lihat YouTube. Korban YouTube juga. Ya, YouTube. Saya lihat YouTube, tidak dengan secara tidak sengaja saya kok temu ada apa di situ. Saya sengaja lihat. Terus saya lihat, wah, dari pertama yang saya ambil pelajaran dari Abah adalah keikhlasan dan kesabaran beliau. Luar sangat dan kesabaran. Kalau untuk santri saya belum tahu ya, tapi beliau lihat dengan cara dakwahnya beliau. Ya, saya juga tidak menyampingkan dengan para spiritual yang lain, tapi saya lihat Abah ini tidak hanya untuk mengalahkan. Titiknya di situ. Tidak mengalahkan, tapi lebih ke menginsafkan. Tidak serta-merta langsung kalahin, enggak. Tapi menginsafkan. Ya. Begitu sabarnya Abah dalam menghadapi para dukun itu. Luar biasa. Di situ rasa ada rasa tertarik. Saya langsung, ini saya perlu ke sana. Perlu ke sana. Sekaligus saya juga mau berobat. Jadi backgroundnya Mas datang kemari dikarenakan mau berobat. Berobat. Saya berobat dulu, datang. Habis datang pas waktu itu masih di Padepokan lama, ya, saya langsung daftar, diambil KTP-nya, habis itu langsung ketemu Abah. Jadi yang dipanggil di sini, kalau kita manggilnya biasa Gus nih. Iya, Gus ya. Tapi kalau santrinya yang manggil Abah. Kameramen manggil apa? Abah juga. Kalau saya nanti ketemu manggil Abah, kaget nggak tuh Gus? Agak biasa saja. Biasa saja. Nah, jadi begini, dari jawaban Mas tadi ada dua ya, atau boleh saya simpulkan, atau nanti kalau salah boleh dikoreksi. Ya. Jadi pandangan Mas kepada sosok daripada Gus Samsudin ini ikhlas dan kesabaran. Iya. Karena dua inilah makanya Mas datang kemari dan akhirnya menetap di sini. Nah, ini mau dijabarkan lagi nih. Siap. Ya, mau dijabarkan lagi. Saya di sini adalah real saja ya. Siap. Kita tidak pro dan tidak kontra, gitu kan? Tidak pro dan tidak kontra kan? Tapi kita akan real ya. Real menyampaikan. Yang mau saya jabarkan begini, Mas. Dari dua tadi, ikhlas dan kesabaran. Apa contoh ikhlasnya? Contoh ikhlas dalam menghadapi permasalahan yang ada di padepokannya seperti ini ya, apa masih tenang, masih sangat tenang sekali untuk permasalahan besar ini, tenang sekali, dan membuat kami santri itu tidak goyah gitu. Tidak goyah. Nah, biasanya kalau salah satu pemimpinnya itu sudah goyah, biasanya kami juga ikut. Tapi ketika ada permasalahan ini, Abah memberikan tausiah, buatkan kami kekuatan yang malah lebih, kalau bisa gimana ya, kita ini tinggal tunggu komando saja. Tapi kan Abah sabar.
Tidak boleh, sabar. Tidak usah, gitu. Sabar aja. Saya juga lihat tuh konten waktu pesulap merah datang, Siap. gitu kan. Banyak dia mencoba menenangkan santri-santri ya. Siap. Nah, jadi begini Mas, pasca terjadinya itu, setelah terjadinya itu, di kubu santri sendiri masih kokoh kah atau bagaimana? Tetap kokoh. Bahkan malah kami tambah kuat lah itu. Kami itu kuat dan tambah yakin. Pohon kelapa itu, dia semakin tinggi semakin kuat tuh goncangannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua sabar. Tuh, sabarnya gimana? Kesabaran beliau ketika menghadapi santri ya. Santri di sini macam-macam. Ya namanya kita masuk di pondok pesantren itu atau di padepokan sendiri itu kan tidak orang baik-baik semua ya. Tidak baik. Istilahnya kami itu saya selalu memberikan pengetahuan kepada teman-teman padepokan atau pondok itu bukan isinya orang-orang baik-baik. Kita di sini ini bengkel. Yang baik masuk, yang kurang baik masuk, yang rusak sekalipun masuk, semuanya masuk. Namanya bengkel kan? Bengkel. Jadi tidak benar. Dalam fakta karakter santri itu sendiri berbeda-beda. Sangat jauh berbeda sekali. Kita dari daerah macam-macam, saya dari Flores ya kan. Ada yang dari Madura ya kan. Macam-macam datang kumpul dalam satu dan punya karakter yang berbeda-beda. Kumpul dalam satu. Tapi beliau sabar menghadapinya. Sabar sekali. Banyak sekali kadang-kadang kita sudah di luar, ini apa dipulangkan saja ya? Apa dipulangkan saja, tapi kita sabar. Ya. Jadi itulah yang menjadi pandangan Pak Lurah, Ketua Santri kepada Gus Samsudin. Nah, kira-kira begini, Mas. Dengan sudah ini kan aktivitas kan sudah dikurangi. Sudah dikurangi. Dan kita lihat sudah yang di depan sana ditutup gitu kan? Ditutup. Dan betul saya lihat tadi memang ditutup. Ditutup. Betul. Nah, jadi sampai kapan bertahan di sini? Saya sendiri. Saya belum bisa patokan ya. Saya belum patokan untuk lama di sini sampai kapan saya juga enggak ini. Cuman ya dari Abah sendiri kalau bisa 2 tahun. Setiap santri, bukan saya sendiri, setiap santri kalau bisa sampai 2 tahun. Jadi belajar itu jangan setengah-setengah gitu. Apalagi kita di sini namanya pondok hikmah ya. Jadi jangan separuh-separuh lah. Tuntas-tuntasin sekaligus. Kalau namanya ilmu hikmah kan ada punya setiap padepokan atau setiap pondok itu kan punya ini sendiri, patokan sendiri, ya kan ada beberapa kitab yang harus kita lulusin. Gitu. Jadi kitab-kitab itu yang ngajar Gus Samsudin ya? Iya, yang ngajar. Apa contoh kitabnya? Sebenarnya kalau kitab-kitab yang sebenarnya selalu disebut sama Abah seperti kitab Samsul Ma'arif Kubro, ya, Al-Aufaq, itu sebenarnya ya sudah dirangkum semua dalam kitab-kitab tertentu. Ya. Jadi santri itu bisa mudah untuk mudah mempelajari. Mudah mempelajari. Ada beberapa tingkatnya kayaknya ada 9 kitab. Ada 9 kitab. Jadi itu butuh waktu yang lumayan. Tapi Kak Abah bilang ya kalau bisa sampai 2 tahun insya Allah sudah selesai. Jadi targetnya Gus sendiri selesainya kitab itu selama 2 tahun. 2 tahun. Nah, untuk santrinya. Nah 2 tahun itu maksudnya satu harinya belajarnya berapa jam? Kami biasanya itu terserah dari Abah, nanti kan Abah kan lebih tahu wadah santri masing-masing. Oh ya kamu ngamalin ini. Tapi biasanya kami di sini awal pertama masuk itu wadah yang paling pertama itu adalah sholawat. Sholawat Nuridat yang jadi andalan di sini. Tadi saya dengar itu sholawatnya ya pada saat tadi mau sholat asar berjamaah. Iya. Ada sholawat yang yang dirangkai oleh Gus Samsudin ya. Untuk majelis zikirnya. Kalau majelis zikir namanya apa? Di sini kan majelis zikir kan kemarin dari Padepokan Lama. Sekarang ke Padepokan baru dirubah menjadi Padepokan Nuridat Sejati. Iya. Jadi intinya Mas sebagai murid ya. Sebagai murid, sebagai santri yang sekarang menjabat sebagai ketua santri tetap memandang positif tentang Gus Samsudin. Tetap. Sebagai seorang murid tetap. Nah, inilah
cerita kita pada sore hari ini. Sudah mau menjelang maghrib di sini. Dan ini adalah real tanpa settingan. Karena settingan ya, dari itu settingan. Dan saya pikir ini bisa menjadikan kajian bagi mahasiswa Indonesia untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana sosok Gus Samsudin ya, dan padepokannya juga bisa dikaji dan juga bisa diteliti untuk kepentingan tugas akhir mahasiswa Indonesia. Terima kasih Mas, terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.